Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Selamat pagi anak-anak. Kira-kira bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Itu di belakang kira, ayo, maju ke depan sebelum berdiri doa. Yuk. Oke, anak-anak, coba dilihat teman bangkunya. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Ini Lena, Bapak, Lena. Kenapa dia anak? Kenapa dia? Dia sakit. Kita doakan ya, semoga Kak Lena bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke. Kira-kira apa yang ada lihat dalam ruangan kelas ini? Kira-kira apa yang dilihat? Itu semua kita melihat menggunakan mata alat apa anak-anak? Alat indra. Nah, jadi pelajaran tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenal panca indera. Lalu yang kedua, tujuan pelajaran pada pagi ini adalah mengenali bentuk dan fungsi panca indera. Lalu yang tujuan yang ketiga adalah anak-anak akan maju ke depan nanti untuk membuka panca indera yang disediakan nanti sama bu gurunya. Oke. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin mengecek kesiapan siswa dulu. Ada yang tahu siap itu yang kayak gimana? Tidak, tidak tahu. Tidak tahu ya? Iya. Sekarang Pak Guru akan contohkan. Nanti ketika Bapak Guru bilang tepuk siap, anak-anak tepuk siap. S I siap, gitu ya. Ayo. Tepuk siap. Coba lihat.
Oke, sekarang Bapak mau tanya. Kira-kira siapa yang bisa mengkaitkan video mata indera tadi dengan panca indera? Kira-kira siapa? Ayo. Nah, betul sekali mata melihat. Kenapa dia bisa melihat? Coba teman-teman bayangkan. Coba anda bayangkan. Coba anda bayangkan. Ketika kita tidak mempunyai mata, kita punya mata tadi, kita tidak bisa melihat. Apakah bisa melihat? Jadi, pasti kita semua tidak katakan bahwa kita mempunyai mata itu bisa melihat. Oke. Katanya lagi bisa kaitkan lagi tentang baca indra tadi. Mendengar betul sekali. Gimana? Kenapa dia boleh mendengar? Jangan betul sekali mendengar. Ya, oke. Itu saja dari Bapak. Teman saya. Baiklah anak-anak, tadi kita kan sudah membahas dua panca indera. Yang pertama yang dibahas itu apa? Mata itu termasuk panca indera apa? Yang kedua ada panca indera. Lalu yang ketiga itu ada panca indera pendengaran. Panca indera apa? Ada yang tahu nggak kita mendengar menggunakan telinga? Betul sekali. Nah, jadi telinga kita itu merupakan panca indera pendengaran. Nah, di dalam telinga itu sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama itu ada telinga bagian luar, ada telinga bagian dalam, dan ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Ya, telinga bagian luar ada daun telinga, ada gendang telinga. Lalu yang bagian gendang bukan untuk menabuh ya, bukan yang dipukul itu, tapi di dalam sini ada. Nah, gendang telinga itu yang ini ya. Lalu selanjutnya ada panca indera yang keempat, yaitu panca indera peraba. Kira-kira kita meraba menggunakan apa ya? Ya, benar sekali. Tapi sebenarnya lebih spesifiknya itu alat panca indera peraba yaitu kulit. Ya, kulit. Nah, kulit itu merupakan panca indera untuk meraba, sehingga kita bisa merasakan tekstur seperti yang kasar, halus, suhu yang dingin maupun yang panas. Kira-kira di sini ada yang tidak memiliki kulit nggak? Kita semua memiliki kulit ya, jadi otomatis semuanya pasti bisa merasakan tekstur yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam kulit juga ternyata ada 3 lapisan. Nah, yang pertama ada namanya lapisan epidermis atau lapisan yang paling atas. Lalu lapisan tengah itu namanya lapisan dermis. Dan yang ketiga, yang paling dalam namanya itu hipodermis. Lalu ada yang tahu tidak apa panca indera yang terakhir? Tidak. Oke, panca indera yang terakhir itu biasanya kita gunakan untuk merasakan
atau mata? Ya. Wow. Nah, di sini Hilma menjawab panca indera yaitu yang penglihatan. Dia menjawab contohnya melihat pelangi dan membaca buku. Kira-kira benar apa tidak? Benar. Berikan aplaus dong. Jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak, panca indera itu ada 5. Yang pertama ada mata, hidung, mulut, lidah, kulit, telinga. Mata itu dinamakan panca indera apa? Mata itu termasuk panca indera penglihatan. Telinga itu panca indera pendengaran. Hidung termasuk panca indera penciuman. Kulit itu termasuk panca indera. Yang terakhir lidah termasuk panca indera. Baik, jadi itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Amin. Baik, selanjutnya di sini ibu akan absen ya. Baik Apriliana, Bagas Bagaskara, Hilma Zuliani, hadir. Baik, semuanya hadir ya. Iya. Sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak apa pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Masih. Apa itu? Ada berapa panca indera? 5. Ayo kita sebutin satu-satu. Ibu mau tanya ke Akila, panca indera apa yang kita gunakan untuk melihat? Mata. Kenapa kita bisa melihat menggunakan mata? Karena mata fungsinya untuk melihat. Oke, baik. Jawabannya benar ya. Tapi yang lebih tepatnya, kita bisa melihat menggunakan mata karena ada kornea yang menangkap cahaya-cahaya sehingga kita melihat benda-benda di sekitar kita. Selanjutnya ibu mau tanya ke Hilma. Ya ibu. Kan salah satu panca indera itu ada lidah. Ada berapa rasa dasar yang bisa dirasakan oleh lidah? Ada pahit, Manis. Hilma ya, bukan Heron. Lanjut Hilma. Oh ya, asin. Panas, pedas. bukan asam. Ya, asam.
Selanjutnya, kenapa kita bisa merasakan 4 rasa itu? Karena lidah rasa pengencar. Oke, baik. Benar, lidah itu termasuk indera pengencar. Tapi kenapa kita bisa merasakan 4 rasa itu? Dikarenakan di dalam lidah ada bintik-bintik yang dinamakan apa? Yang dinamakan papila. Selanjutnya, di sini Ibu punya satu permainan sebelum kita memulai ke pembelajaran selanjutnya. Nah, permainan ini bertujuan supaya anak-anak bisa mengetahui fungsi dan bagaimana contoh penggunaan dari masing-masing panca indera. Oke. Ketika sudah mendapatkan warna, contohnya seperti kuning, akan mengambil kertas yang di sini berisi pertanyaan. Selanjutnya akan dikasih lihat ke teman kelompoknya yang lain. Setelah itu, di dalam pertanyaan ini tidak ada jawabannya, tapi nanti kelompok lain akan menebak jawaban dari pertanyaan itu berdasarkan gerakan dari kelompok yang maju. Paham? Kelompok 4 paham tidak? Oke, jadi gini, nanti di permainan itu ada namanya roda multifungsi. Di sana ada yang memutar. Setelah itu kan misalnya ada muncul warna kuning nih, diambil kertas warna kuning yang berisi ada pertanyaan beserta jawabannya. Nanti diperlihatkan ke teman kelompok yang lain. Setelahnya itu, setelah dilihat oleh kelompok yang lain, nanti jawabannya itu akan diperagakan ke teman-teman yang lain untuk ditebak kembali. Ya, bukan kelompok yang maju yang menjawab, tapi teman-teman yang melihat. Oke, yang kelompok lain paham? Nah, itu tergantung kreativitasnya bagaimana cara menggunakan harus disepakati. Ya, harus disepakati. Oke, sudah tahu kan ya, tidak boleh hanya sekedar gerakan, nggak boleh suara. Oke, sudah. Ibu kasih waktu 1 menit. Gimana gerakannya? Lihat ya, diskusinya kecil-kecil, nanti kalau mulai bisa coba dong. Kita ke teman-temannya. Sekarang Bapak ingin mengetahui sejauh mana perkembangan anak saya ingin memberikan soal. Bapak ingin memberikan soal penguatkan soal instrumen untuk dijawab. Ya, itu soalnya itu ada pilihan ganda sama isian. Pilihan ganda itu ada 20 soal, yaitu 5 soal. Paham? Kenapa Bapak sini misalkan, Ibrahim makan untuk menang itu apa? Iya kan? Sondre atau silang dengan tanda silang. Pakai tanda silang. Paham? Nih.
Diam kamu. Boleh ya, Pak? Lila suka makan semangka karena rasanya yang manis. Indra apa yang digunakan oleh Lila untuk mengecap rasa manis pada semangka tersebut? Lidah. Lagi kelompok 5 dia menjawab Bila suka makan semangka karena rasanya manis. Nah, kita merasakan manis itu pakai lidah. Senang buat kelompok. Jawab ini suara burung itu didengar pakai telinga. Emang itu ada suaranya? Burung ada suara burung. Coba diperagain. Gimana suara kalau burung ya gini. Ya, Bapak lebih. Para lebih dapat lebihnya. Oke, bisa jangan. Kesimpulan pada pelajaran pada pagi ini adalah anak-anak itu sudah tahu ya mana fungsi dari panca indera, alat panca indera dari perencap itu apa, dan anak-anak juga tadi diberikan pemahaman untuk menggunakan undang-undang. Dan undang-undang ini juga berpengaruh penting ke pemahaman anak-anak, di mana anak-anak akan mendapatkan suatu pertanyaan yang dijawab oleh anak-anak semua. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.